Mr. Beast kena tipu. Hah, gimana kok bisa seorang Mr. Beast kena tipu? Dan ternyata ini nggak terjadi sama Mr. Beast, tapi juga banyak konten kreator besar lainnya seperti Charlie dan Linus Tech Tip dan YouTuber-YouTuber lainnya. Yes, kali ini kita akan ngebahas tentang Honey, sebuah extension yang katanya menipu. Sangat merugikan buat banyak konten kreator yang ngepromoin aplikasi ini. Kok bisa? Nipunya sebelah mana? Emang itu aplikasi apa sih? Terus apa itu Honey madu beneran? Ini madu manis, madu kental dikasih ke influencer, madu hutan. Nah, gimana sih? Gue udah ngikutin kasus Honey ini dan gue kaget gitu. Ternyata beberapa dari kalian itu pengen banget gue ngebahas Honey pada saat live streaming atau di comment section video-video gue. Karena gue sebenarnya tadi mundur buat ngebahas karena gue pikir nggak banyak dari kalian itu yang ngerti dan tahu sama Honey. Jarang gitu orang Indonesia pakai Honey extension. Tapi sepertinya gue salah, gue keliru. Banyak dari kalian make atau mungkin nggak make tapi ngerti, atau sesimpel kalian itu baru tahu dari video-video konten kreator lain dan pengen gue juga bahas dari sudut pandang gue. So here we go, gue akan bahas konten Honey yang diduga scam. Oke, jadi apa itu Honey? Jadi Honey itu bukan madu ya, bukan madu hutan gitu loh yang bisa kalian beli. Terus apakah scam apa bukan itu, apakah madunya asli, apakah madunya palsu? Enggak, bukan itu yang mau dibahas. Honey itu adalah sebuah aplikasi, lebih tepatnya kayak extension atau add-ons, tergantung lu pakai browser mana, Chrome atau Firefox atau browser-browser lainnya. Intinya kayak semacam tempelan aplikasi yang ada di browser, yang tugasnya itu mencari kupon terbaik yang bisa kamu dapetin untuk mendapatkan diskon-diskon pada saat kamu beli barang online. Gua pribadi dulu banget gue make, dimana gue belanja banyak lah di online gitu, kayak sesimpel langganan website, langganan cloud dan lain-lain. Dan jujur emang lumayan ngebantu karena tanpa harus gue kayak nyari-nyari kira-kira kuponnya apa nih dan lain-lain. Honey ini kayak langsung nyariin dan ngasih tahu, woi pakai kupon ini lu bakal langsung dapet diskon 10%, 5%, 50%, gratis 7 hari dan lain-lain. Tapi itu gue pakai kayak tahun-tahun yang lalu, lama banget lah sebelum akhirnya dibeli sama PayPal. Nah, sampai di sini paham ya Honey itu apa? Bukan madu beneran, melainkan extension yang ada di browser-browser untuk nyari kupon. Nah, semenjak dibeli sama PayPal, intinya Honey ini tuh nge-endorse banyak konten kreator. Salah satunya adalah Mr. Beast. Free browser add-on that you install, and then every time you check out, it scans the internet and automatically applies. Nah, akhirnya makin banyak kan orang tahu Honey. Akhirnya orang pada pakai extension Honey, pada ditaruh-taruhin di browsernya. Semoga bisa dapat kupon. Kalau nggak dapat kupon ya nggak apa-apa. Atau setidaknya dapat diskon 2%, 1%, 10%, 5%. Sederhana kan, kayak ya udah gitu. Terus problemnya di mana? Problemnya adalah Honey itu ternyata katanya menipu konten kreator. Konten kreator yang mereka sponsorin. Loh, kok bisa begitu? Ini semua dibahas lengkap sama konten kreator namanya Megalak. Menurut gue lo akan lebih detail dapat penjelasannya, bahkan sampai prakteknya gimana dia coba sendiri dan dia kasih apa ya bukti-buktinya itu di videonya dia. Kalian tonton dulu videonya Megalak. Gue di sini hanya bantu ngejelasin keraknya doang dan gue akan lebih mendalam ke bagaimana kreator ekonomi bekerja. Jadi kasarnya orang-orang itu yang kerja sama Honey itu dapat kayak affiliate link. Ini affiliate link udah bahasa yang cukup apa ya, rame lah, yang kalian udah ngerti lah affiliate link itu apa, tapi akan gue coba ulang di sini biar kalian paham. Affiliate link itu kerjanya kayak gimana sih? Affiliate link itu adalah lu itu promoin barang. Ntar kalau ada orang beli barang ya lu dapat komisi. Misalnya harga barangnya 100.000, orang beli 100.000, lu misalnya dapat let's say goceng selama orangnya beli pakai link lu. Kalau di TikTok gampangnya mereka beli pakai keranjang kuning lu. Selesai sampai di situ paham ya? Intinya lu lagi jadi salesnya, lu lagi jualannya. Bahkan di beberapa affiliate link sistemnya itu kalau lu ngeklik linknya tapi lu mungkin bukan belanja barang tersebut, tapi lu keliling-keliling terus habis itu nemu belanjaan yang lu pengen beli baru lu beli, itu juga orang-orang bisa dapat duitnya. Beberapa affiliate link juga lu baru lihat doang, ngeklik doang, itu juga udah bisa dapat duitnya. Ini tergantung deal-dealan affiliate linknya ya, beda-beda tiap orang. Tapi intinya setiap ada orang beli barang, yang promoin dapat duit, yang ngejualin dapat duit. Selesai sampai di situ. Nah, ketika orang-orang kayak Mr. Beast itu ngepromoin Honey, nah mereka itu tuh kata Megalak dapat affiliate link, yang dimana kalau ada orang belanja pakai linknya Mr. Beast, nah Mr. Beast dapat persenannya dong, atau konten kreator lainnya dapat persenannya dong. Tapi yang terjadi adalah, once Honey popped up, watch what happened to Linus's affiliate cookie after we clicked apply discounts. maksudnya apa tuh, No? Maksudnya adalah ketika orang check out barang dan ternyata ngeklik kuponnya dari Honey, di situ trackernya atau catatannya bilang bahwa yang bikin orang ini ngebeli itu bukan let's say Mr. Beast, bukan Charlie, bukan Eno Bening, melainkan Honey itu sendiri. Jadi yang jualan apa, misalnya PC, jualan speaker, jualan TWS, itu kan bukan si Honey-nya tuh, toko apalah sebutnya, toko clean sound lah gitu. Dibeli sama lu nih Alek ya.
dipromoin sama Endo Bening. Promoin ya sekaligus pakai Honey. Logikanya, lu dapat diskon dari Honey, lu beli barang lebih murah, Endo Bening yang udah mempromosiin untuk beli barangnya dan pakai Honey, dapat potongannya. Tidak seperti itu. Melainkan yang dapat potongannya bukan Endo Bening, tapi ke Honey itu sendiri. Itulah yang terjadi. Sudah paham kan kenapa dicurigai sebagai penipuan, sebagai scam, sebagai sesuatu yang gak adil. Makanya banyak konten kreator speak up dan bilang, oh ya pantesan, oh ya kok gitu, lah kok gimana. Sebenarnya yang dirugiin ya konten kreator ya, bukan yang beli. Tapi ada sedikit masalah juga nih sama Honey yang katanya bakal ngasih best kupon, jadi kupon terbaik. Tapi ada beberapa kasus yang dimana si Honey ini tuh kayak gagal nyari kuponnya dan user bisa nemuin sendiri tanpa pakai bantuan Honey. When I reached the checkout page, Honey would claim it couldn't find me any coupon codes. Yet when I searched manually, I found working codes with ease. And even when Honey did find me a code, I was often able to find another code of better value. Berarti si Honey gagal dong jadi aplikasi atau extension yang bisa nemuin kupon dan mempermudah user untuk nemuin kupon tanpa harus nyari-nyari sendiri. Dan lain-lain, dan lain-lain. Jadi itu yang terjadi sama Honey. Itu yang permasalahannya Honey. Itu yang rame-rame orang ngomongin tentang Honey. Bukan madu beneran, melainkan extension yang katanya ngasihin kupon dan ngasih referral link ke YouTuber, tapi ternyata duit referralnya masuknya ke Honey itu sendiri, bukan ke konten kreator. Tapi kenapa MrBeast gak marah-marah? Kenapa MrBeast gak protes? Oke, kemungkinan adalah satu, dia protes, dia marah-marah, tapi nggak bikin videonya aja. Mungkin tim legalnya yang urus, tim legalnya yang coba hubungin si Honey-nya dan minta pertanggungjawaban. Atau kemungkinan kedua, nah ini buat yang nggak tahu dan gue pengen bahas di sini, bahwa konten kreator itu memang biasanya dapat affiliate link, tapi kalau udah selevel MrBeast, biasanya mereka nggak main affiliate link, melainkan beli video atau beli salah satu segmen video. Jadi instead of MrBeast dapat keuntungan dari per klik orang pakai linknya, MrBeast itu udah dapat duit dari Honey sekitar let's say $1.000, $2.000, kayak nggak mungkin ribuan dolar, mungkin udah puluhan ribu dolar atau bahkan ratusan ribu dolar atau bahkan jutaan dolar di MrBeast. Jadi orang-orang ngeklik di linknya MrBeast itu udah kayak kayak recehannya dia gitu, kayak mungkin dia udah nggak peduli lagi gitu sama $3, $2, $10, $10, $15 gitu loh, potongan-potongan pembelian. Nah mungkin belum pada kepo, bang kalau misalnya affiliate link itu kok tiba-tiba harganya jadi lebih mahal apa enggak sih? Enggak, harganya sama, tapi yang jualan kayak ngasih duit marketing ke lu, duit jualan, makasih nih udah dijualan barang gua kasih lebih gitu. Jadi bukan customernya bayar lebih buat barang itu ngebayarin affiliate link, enggak, tapi si pedagangnya yang bayarin lebih. Jadi kayak dia udah tau lah, misalnya dia bikin let's say dompet gitu ya, dompet harga 100.000, ini untungnya harusnya 50.000 dan 10.000 biaya marketing gitu. 10.000-nya instead of bayar iklan dikasih ke konten kreator yang berhasil promoin. Kayak gitu. Kalau nggak diprotes berarti aman dong bang. Nah itu kalau MrBeast ya, yang mungkin duitnya udah tumpah dan kagak mikirin lagi tuh. Tapi lu bayangin kalau ini terjadi sama lu, konten kreator kecil yang kabarnya Honey ini ngesponsorin lebih dari 1.000 konten kreator, dari yang paling gede sampai yang juga ucil-ucil kayak kita. Ya lu bayangin aja deh yang udah ngerasain jualan TikTok gitu. Misalnya lu udah berhasil jualin 100 barang tapi nggak ada yang duitnya nyampe ke lu. Nah ini juga kayak gitu rasanya. Lu udah capek-capek bikin video, lu berharap dapat tambahan dari affiliate link ini, padahal udah promoin aplikasinya, tapi malah aplikasinya juga yang dapat hasil dari lu ngepromoin barang ini dengan capek-capeknya pakai konten-konten lu. Tentu buat gue hal kayak gini nggak sehat dan hal kayak gini bahaya. Dan apakah bisa terjadi ke kita semua bang di Indonesia? Bisa. Makanya hati-hati nerima sponsorship. Bukan hanya sponsorship itu biasanya email yang mengandung ini berbahaya, program-program berbahaya. Lu tau gak sih yang gue maksud dari itu? Banyak banget konten kreator yang bisa kena hack tuh gara-gara bilangnya di email nawarin sponsorship game ini, coba download gamenya, pasti download ternyata wah udah itu aplikasi yang rusak. Ya bisa terjadi ke gue loh, bahkan itu kalau misalnya gue lagi nggak peka atau gimana. Ya hati-hati buat kita semua. Dan ternyata bukan scam, ternyata bukan hal yang berbau virus untuk diinstal, tapi malah pas proses dapat untungnya kita dicelein. Nah karena kontroversi ini rame banget dan banyak konten kreator udah bahas ini, akhirnya Honey buka suara. Tapi entah kenapa gue nggak bisa nemu tweet aslinya, jadi ini udah yang versi screenshot yang udah di archive ya. If Honey is activated and is the last program used while shopping on the site, it's likely Honey will receive credits for the order. But if the client or influencer affiliate code link was the last program associated with the order during shopping, they will receive the credits for the order. Dan langsung dapat community notes, Honey will override the influencer code. Jadi pembelaannya Honey gini, kalau itu adalah emang link terakhir ya, sesuatu yang terakhir gitu yang dipakai sama calon pembeli untuk membeli barangnya, ya pasti dapatnya ke influencer. Tapi kalau yang diklik adalah Honey, ya berarti itu pakainya ke Honey. Oke, buat yang nggak tahu prosesnya, kalau misalnya lu klik barang apa gitu ya yang ditawarin sama influencer, terus tiba-tiba ke pop up tuh si Honey itu, ayo pakai kupon ini gitu loh. Nah kalau diklik itu berarti ganti, bukan lagi influencer yang ngepromoin itu yang bisa dapat duit referral atau duit affiliate, melainkan si Honey. Tapi kan kocak,
Maksudnya ya kalau kayak gitu ya nggak ada yang dapat influencer, karena kan tujuannya emang buat orang ngebeli pakai link influencer, dan Honey tuh ngebantuin kupon aja karena ngasih tau kalau pakai extension ini bakal mantap nih. Setiap kita pakai extensionnya ya ternyata duitnya buat extensionnya. Ya udah jadi kocak gaming aja udah. Dan menurut gue ya ini udah cukup berbahaya sih, dan gue kaget kalau misalnya ini beneran dibawa ke ranah hukum. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Tapi menurut gue bakal class action sih. Class action tuh kayak mereka ngumpul terus bakal akan nuntut kalau ini ada yang dirugikan nih. Wah, ini bisa rame nih. Tapi nggak tahu, bisa koreksi gue di kolom komentar di bawah ya. Apalagi buat teman-teman yang anak hukum yang mungkin lebih ngerti, mungkin kalian juga lagi pengen belajar cari contoh kasus buat skripsi ini, kayak keren banget nih karena agak complicated. Jadi gimana menurut kalian? Apakah salah? Apakah enggak? Walaupun obviously kita lihat dari gamblang aja udah kayak, woi, kok gitu, aneh, weird gitu. Entah dia manfaatin loophole atau apa, atau mungkin gue juga keliru pembahasannya. Bisa koreksi gue di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan seputar internet kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue No Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.